Itu SMK waktu itu? SMK kebetulan. Swasta apa negeri? Swasta. Oh swasta, iyalah. Masa sekolah kok dibiayain negara? Tapi kerja di situ dinormalin kayak modelan doping-dopingan kayak gitu. Oh iya. Iya. Kayak minum kan situ biasanya kayak ciu. Ready for podcast era. Oke, kali ini kita mungkin kedatangan bintang tamu yang mungkin menurut saya itu sangat spesial. Jadi dia ini seorang yang dekat banget waktu saya SMP. Waktu itu saya pernah pesantren atau ngobong mungkin ya, bahasa ininya mondok lah kayak gitu. Kenalin Mas Hanafi, selamat datang di podcast era. Terima kasih juga udah ngeluangin waktu untuk datang jauh-jauh dari Bogor ke sini gitu kan. Jadi Mas Hanafi ini merupakan teman waktu semasa SMP saya waktu itu. Jadi emang kebetulan emang dekat, satu circle, emang sefrekuensi, sama-sama susah senang barengan ya gitu gak sih? Seneng barengan. Senang bareng, terus nakal bareng, apa-apa bareng, makan bareng, mandi bareng, tidur bareng, sakit juga bareng. Bareng juga. Bareng-bareng. Ya waktu itu kita kena covid tuh barengan satu kamar. Kena Covid, oh iya. Oh iya, kita kena Covid ya SMP ya? Angkatan covid kita. Oh, iya. Kita angkatan covid. Sampai lupa ya, libur 2 minggu sampai 2 tahun. Sampai 2 tahun. Aduh, itu momen, gak bakal terulang sih. Kayak apa ya? Kayak orang-orang mungkin sekolah mungkin ya. Kalau kita Sekolah. waktu itu langsung udah agak membaik, kita langsung hubung, langsung masuk lagi pesantren. Terus ya udah bener-bener momen gak bisa dilupain sih waktu itu. Benar. Mungkin dari sekian banyak mungkin sekolah yang momennya diabadikan mungkin ya. Kita tuh lebih dari itu nggak sih? Lebih dari itu. Kayak momen-momen, cuma kita nulisnya emang nggak ada dokumentasi aja. Dokumentasi. Tapi dokumentasinya ada di sini semua. Ada semua. Iya. Jadi kenalin Mas Hanafi ini, dia rumah di mana sekarang? Sekarang rumah saya di Bogor Barat ya, Ciamas. Masih. Ciamas, Oh Bogor. iya. Mungkin ada yang beberapa tahu bisa mampir ke rumah saya. Iya. Ngopi tuh kali sama Mas Hanafi. Dan mungkin ya, obrolan agak berat nih, mungkin apa dulu ya? Boleh, Pak. Oh apa ya tuh kameramen? Awan. Kopi hitam. Wah. Baru lagi ngopi hitam nih. Enggak sih, kemarin baru. Hari ini maksudnya baru lagi gitu. Boleh, Pak. Jangan ini. Garam kok. Saya minum ya. Iya. Oke, Mas Hanafi, jadi akhir-hari ini kesibukannya ngapain aja sih? Jujur untuk belakangan ini tuh Iya, setelah lulus sekolah mungkin ya. Ya oke ya, ini kita informasi baru lulus sekolah ya. baru lulus sekolah. Benar-benar. Fresh grade. Baru meniti karir. Meniti karir. Iya, dari nol mungkin. Mungkin dari lulus sekolah saya langsung terjun sekolah sih. Hah? Jadi, Langsung langsung terjun kerja maksud saya. kerja. Iya. Dari sebelum lulus juga saya udah ada berpengalaman ya. Oh. Kerja di beberapa tempat. Oh. Kalau boleh tahu itu waktu kelas berapa atau umur berapa waktu mulai kerja sebelum sekolah? Waktu itu saya umur 16 tahun, mungkin kelas 11 ya. 11. Kelas 11 SMK. Oh itu SMK waktu itu? SMK kebetulan. Swasta apa negeri? Swasta. Oh swasta, iyalah. Masa sekolah kok dibiayain negara? Ya. Itu kelas 11 bukannya PKL ya harusnya? Iya, PKL. PKL. Kebetulan PKL saya rasa kurang puas sama pengalaman di PKL itu, saya ngerasa belum cukup. Iya, oh. Jadi saya usahain buat cari-cari pengalaman lagi. Iya. Karena awalnya saya kerja tuh karena barang-barang yang saya suka itu harus dibeli kan Oh, pakai iya, uang. betul. Nggak Tulis mungkin- ya? Iya, Tulis. tulis. Kayak apa yang Wishlist saya tuh semuanya harus pakai uang sendiri. Hmm. Jangan ada campur tangan dari orang tua saya. Ya, selain dapat pengalaman juga mungkin, selain dapat cuan juga mungkin dapat pengalaman. Dapat pengalaman. Ketemu orang-orang baru, relasi orang baru. Bukan dari seumuran saja, bahkan Iya. ada yang seumuran bapak saya juga saya ketemu. Iya sih.
waktu pengalaman saya PKL juga kayak gitu sih. Bahkan seumuran mungkin kakek saya mungkin ya. Iya. Ada waktu itu. Ada. Soalnya saya waktu PKL itu kan di Kalimantan ya. Di satu perusahaan batu bara di Kalimantan. Jadi emang udah ada senior. Manajernya saya tuh waktu di tempat itu tuh kayak udah bener-bener tua. Jadi ngobrol, oh anak cucu saya seorang kamu masih main game. Wah, Kayak gitu. Jadi emang udah kayak sharing bener-bener ngobrol sama orang tua tuh bener-bener sekarang tuh kayak kerasa banget ya. iya kerasa banget sekarang. Kalau nggak tahu waktu itu waktu awal kerja tuh di mana? Jadi waktu itu saya ikut-ikutan teman sih ya, Iya. kayak ikut-ikutan event kayak di gudang-gudang Shopee. Mungkin dari beberapa yang nonton ini pasti pengalaman lah di gudang Shopee ini. Oh, di gudang Shopee. Iya. Part-time kayak gitu? Part-time. Oh, berarti sekolah, per sekolah gitu. Sekolah bahkan anak-anak SMP juga bisa sih, Oh. asal ada identitas kayak kartu keluarga Oh iya. atau KTP juga ya. Oh iya, serius? Serius. Kok baru tahu saya? Iya. Saya kebetulan tuh ditempatin di Keradenan ya, daerah Bogor. Ada namanya tuh Gudang JNT. Bilang dia deh. Iya. Cuma emang baru pertama kali kerja sih ya. Iya. Jadi nggak tahu berapa jam kinerjanya, salary-nya berapa. Iya. Jadi saya terima-terima aja, yang penting masuk aja uang saya. Oh. Jadi menurut saya awal saya terjun kerja itu langsung ke hard. Hard. Iya, maksudnya kayak sulit banget gitu buat orang-orang yang awam kerja. Iya. Oh. Jadi 12 jam kerja. 12 jam. 12 jam kerja. Sebetulnya nggak 12 jam sih, lebih ke 14 jam karena di listnya itu kita harus cepat-cepat buat dapat Oh. list kerja dari situ. Ini benar-benar part time itu buat yang siapa nih yang mau kerja di sini cepetan list kayak gini. Oh. Setelah di list, misal sampai 200 anggota, Iya. baru tutup tuh. Jam 5 kita ke sana ke tempat kerja, dimulainya jam 9 malam. Jam 9 malam Jam 9 malam sampai jam sampai jam 9 pagi lagi. Mungkin lebih ya dari 14 jam atau 12 jam. 12 jam. 12 jam sih. 12 jam. Iya, 12 jam. Tapi Cuma kan nunggunya saya gua dari jam itu waktu awal lamaran itu. awal-awal Oh. awal-awal kerja tuh situ gua Enggak sekolah sama weekend. weekend kebetulan. Weekend. Weekend. Iya. Posisinya waktu itu bulan puasa kalau nggak salah. Bulan puasa lagi. Karena beberapa event. Nyemen enggak? Wah, itu karena masih takut sih ya. Ya. Enggak, Oh. masih belum ngemen. Ya. Jadi jam 9 malam nungguin dia. Jam 9 malam mulai kerja, Oh, jam, mulai kerja. jam 5 nungguin panggilan tuh dari list Iya. tersebut. Jam 9 gua kerja, jam 12 sampai jam 1 tuh istirahat. Oh. Jadi mungkin kedengarannya nggak aneh sih ya buat para pekerja yang situ karena Iya. gudang kan. Iya. Tapi kalau misalkan usia sebaya waktu itu ya bener-bener kaget ya sih. Kaget bener-bener. Iya. Itu gua ngerasa kayak gila nih cari duit gini amat ya orang tua tuh. Gua kayak gimana ya? Gua pokoknya kaget dah. Yang lebih kagetnya lagi tuh itu dikerja di situ dinormalin kayak modelan doping-dopingan kayak gitu. Oh iya. Iya, kayak minum kan situ biasanya kayak ciu, apalagi tuh obat-obat. Pokoknya dinormalisasi kecuali ya gak ada terkecuali sih. Asal jangan ketahuan sama atasannya situ. Jadi vendor sama yang atasan vendor tuh apa sih ya? Saya kurang tahu kalau itu. Iya. Yang penting lu kerja di situ yang benar. Kayak disuruh apa-apa aja mau. Kayak misalkan barang-barang berat tuh. Iya. Paket-paket kan macam-macam tuh ya. Iya. Benar. Ada bagian scanner, bagian apalah pokoknya bisa-pisahin misalkan Iya. ini ke sini, ke DC Cakung, DC Jakarta, Iya. semuanya. Ada bagian juga masukin ke dalam puso kayak truk besar, Iya ya yang kayak misalkan transit ke sini. transit ke sini ke Iya. sana sini. Itu waktu itu bagian apa tuh waktu kerja sama saya itu? Semuanya saya Oh, berarti kebetulan di situ semua saya cuma-cuma aja gitu ya? Iya, Apa jadi- aja gas gitu disuruh? disuruh gas. Karena kalau dinolak juga mungkin ada beberapa omongan yang gak enak di saya gak mau nerima itu. Jadi gue putusin
yain aja di situ, jadi yes man, Jadi asal dapat duit aja gitu ya. asal dapat duit aja. Setelah kerja dari situ ya lumayan sehari tuh saya bisa 110 sih, 110. Cuma emang apa ya, kalau dibilang tuh 12 jam 110 tuh worth it guys. Oke, dikarenakan emang tadi ada beberapa kendala yang mungkin tidak bisa kita antisipasi, mohon maaf. Tadi ada agak terpotong obrolannya. Dikarenakan emang juga RAM lagi mahal-mahalnya ya, data center, aduh, AI. Sekarang kita lanjut. Jadi sampai mana tadi? Oh iya, Sampai tadi per hari 100 per hari berapa? 110 110, kinerja jam itu jam kerja 12 jam. 12 jam. Mungkin emang kalau misalkan seukuran apa ya, masa-masa 16 tahun atau awal-awal kaget ya. Kaget, cuma Iya. cukup sih. Cukup. Kalau umur segitu tuh cukup besar karena hasil sendiri kan. Oh iya betul ya. Oh iya. Benar. Dinikmati sendiri ya sih ya. Dinikmatinya sendiri. Iya, Mungkin belum. karena kalau pandangan dari orang yang sudah berkeluarga tuh Iya, kecil sih. kecil iya sih. Betul. Karena waktunya juga cukup lama, Mm-mm. ya. Jadi banyak makan waktu, sedangkan gaji nggak seberapa. Iya. Oh, iya betul sih. Hmm. Betul. Tapi itu yang masalah ini kaget loh saya. Apa Yang dinormalisasikannya itu yang tadi apa? tuh? Minum-minuman, Minum, doping, iya, kayak doping. obat-obatan gitu. Iya. Iya. Jadi ada beberapa juga kan yang kerja di situ tuh bukan kayak orang saya doang sih, bukan kayak gua doang tuh. Iya. Kayak misalkan anak-anak pang. Oh situ iya, oh iya. ngomongin, iya. Oh, bagus sih kalau gitu ya. Iya, Iya. jadi buka lowongan kerja Heeh. nggak mandang siapapun itu, Iya. nggak ada kualifikasinya Mm-mm. harus bersih, ada juga yang tatoan, Iya. pendidikan situ. Harus. Asal kerja yang benar disuruh-suruh juga mau. Iya. Kayak apa ya? Contoh misalkan inilah harus kualifikasi S1, S1 terus kemudian harus good looking. good looking, Shit lah men. Semua orang harus disamaratakan nggak sih? sama ratakan Iya. semuanya juga. Ya kan dia juga hidup terus punya tanggung jawab, Iya. harus makan, Iya. ya nggak sih? Tapi selain setelah di gudang Shopee tadi itu kemana lagi tuh? Setelah itu saya sempat lanjutkan, ada kenalan dari bokap tuh yang jaga The Crew kan. Ada yang nawarin kayak kopi keliling gitu. Kopi keliling. Kayak yang sekarang lagi rame tuh Haus ya. Oh, Bukan di Haus Haus. doang sih. Di Haus itu. Bukan Haus, Oh. namanya Lim Coffee. Lim Coffee. Iya. Waktu itu Lim Coffee. Waktu itu Lim Coffee. Kebetulan Itu dia sebelum Haus apa sudah Haus? sebelum lah. Berarti benar pertama gitu ya? Pertama di Bogor. Oh di Bogor pertama. Yang saya kan emang Haus sih ternyata. Iya. Cuma kan ada sebelumnya juga namanya Kopi Jago. Kopi Cuma kan Jago. dia mulai dari di Jakarta ya. Oh, jadi emang udah dimulai dia pertama di Jakarta. Iya. Iya. Kopi keliling kayak gitu. Berkeliling kayak gitu. Oh. Tapi gak tahu juga sih menurut Iya. gua tuh Pertama. gua sendiri yang ngeklaim itu Oh. kopi pertama di Bogor. Soalnya gua kesana sini nggak ada Hmm. punya gitu. Emang berarti emang waktu itu mulai tuh gak ada kompetitor berarti ya? Gak ada kompetitor. Oh. Only one cuma gua. Di Bogor tuh. Itu jadi di saudara terus kemudian dia nawarin ke lu kerja di Iya, kerja di situ. Itu posisinya lu udah lulus apa Masih sekolah. Oh, masih sekolah. Jadi pulang sekolah tuh jam 12, gua lanjut kerja jam 1. Jam 1 sampai jam 6. Jam 6, jam 7 lah. Jam 7. Itu ditarget apa emang lu bawa segini harus habis apa gimana? Enggak ditarget. Oh, Gimana habisnya aja. Oh, cuma habisnya aja. Di situ gua ditawarin di per bulannya 1 juta. 1 juta. 1 juta. 1 juta. Karena memang kan di situ gua masih apa sih namanya? Masih sekolah ya. Jadi untuk uang segitu lumayan besar lah buat gua. Iya sih, sendiri. betul. Iya. Betul. Sampai sekolah tuh gue bayar sendiri. Oh iya, Iya, SPP-nya. SPP-nya. Mungkin Salut sih, salut. baru-baru orang tua ngedenger saya kerja gini-gini, Iya. dimarahin sih waktu itu. Oh. Waktu gua kerja di gudang itu. Cuma orang tua juga lepas lah,
karena kemauan gue cukup besar kan untuk apa-apa barang beli sendiri. Oh iya. Kan barang-barang kayak apalah kayak gitu, Hal yang baju, diinginnya mungkin ya ada yang mau dicapai lah. Itu waktu di gudang itu berapa bulan? 1 bulanan mungkin. 1 bulan? Iya, karena Oh. event tuh bulan Ramadan ya. Emang lagi bulan ini ya puasa. kayak lebaran Event-event ya kan orang-orang banyak check out tuh Iyalah. buat beli lebaran kayak Iya. baju-baju kayak gitu. Iya betul. Online shop kan. Sampai ibu saya juga, wah, paket lagi. Paket lagi. Iya. Aduh, emang udah eranya digital mungkin. Era digital sekarang. Sekarang udah pada ya kalau dibilang ya emang harus bertransisi nggak sih? Benar-benar. Kalau misalkan nggak ngikutin zaman ya ketinggalan. Dibilang kudet ya. Menurut gua FOMO itu enggak sepenuhnya salah. sepenuhnya salah. Iya. Benar-benar. Iya. FOMO itu apa yang harus kita ngikutin zaman. Iya. Kayak contoh misalkan zaman Rasul yang dagang ya udah dagang nawarin ke orang. Kalau sekarang kan beda gitu kan. Kalau nggak nurutin, kalau nggak mengikuti tren yang ada, ya udah kita ketinggalan. Kita nggak pernah makan. Nggak pernah makan. Iya. Nggak punya makan kita sehariannya. Berarti setelah di gudang soba itu 1 bulan, kemudian beralihlah ke kopi keliling itu ya. Itu gua cukup lama di situ. Cukup lama. Sampai 8 bulan. 8 bulan. 8 bulan gua kerja di situ. Berarti sampai lulus. Sampai lulus. Dan lulus juga gua sempat 2 bulanan di situ menetap. Sampai naik lah jadi 1.3. 1.3. Iya, 1.300.000. Salut sih. Sampai gua berani ngambil motor tuh kan. Situ. Ngambil motor situ. Ngambil motor. 8 bulan dengan gaji segitu masih sekolah mungkin ya. Bayar SPP sendiri. Gua relain tinggalin. Tapi segitu orang tua bisa tanggung jawab kan kayak tempat tinggal, rumah kayak gitu. Oh, mesti. Iya. Cuma ini kayak pribadi gua aja. Oh, kayak pribadi. gua barang-barang sendiri kan. Iya, harus betul. Mungkin ngerasain lah kayak sekarang ngerokok pakai uang sendiri atau apa-apa sendiri. Mungkin beda juga kan dari uang jajan misalkan 50 sehari dari orang tua bisa jadi 100. Gara-gara kita sendiri dari uang dikasih orang tua buat jajan atau buat bekal nih buat kerja nih. Nih lu buat kerja 50.000. Ntar gua balik misalkan dari apa sih bonus hari tuh bisa gua bawa gocap, jadi gua kalau gak jajan, kalau dibekalin bisa gua balik cepet. Gitu. Jadi emang ada cuannya juga, terus pengalaman juga, kemauan sendiri juga. Salut sih, patut diapresiasi. Gimana ngadepin customer dengan baik atau apa-apa. Dan kebetulan di situ gua kerja belum ngerti apa-apa ya. Oh, nggak saja. Apa tadi? Apa tadi? Nah, dari sini, dari kehidupan ya. Mungkin karena terus-terusan seiring berjalannya waktu, jadi gue ngerasa kayak 50 tuh gak cukup lah buat gue sendiri. Iya. Ngerokok mungkin ya. Iya. Apa-apa buat bensin, buat segala macem. Aku sih ya ngerokok nggak salah, tapi kalau misalkan ngerokok yang salah tuh ya maling. Iya. Iya, yang kayak jangan ngerokok bisa cari uang ya, orang tua khawatirin tuh kayak gitu nggak sih? Iya benar. Kayak dia nggak bisa ngerokok terus asem tukang mulut kayak gitu segala macem. Terus pengen ngerokok ujungnya maling. Iya maling. Terus apalah yang hal haram kayak gitu nggak sih? Haram yang gas. Kayak gitu tuh. Berarti 8 bulan cukup panjang itu. Cukup panjang. Gue tinggalin semua nongkrong kayak gak jelas kayak gitu. Sabtu Minggu masih Sabtu Minggu. Kalau Sabtu Minggu diulur ya jam kerjanya dari jam 9 tuh. Pokoknya sampai sehabisnya 8 jam. Kadang gue juga nyuri waktu sih kalau di situ. Iya. Kayak misalkan habis 2 jam, gue laporan 2 jam setelah itu ke atasan gue, ke bos gue. Jadi gimana? Jadi misalkan gue bawa 50 cup nih ya per hari. Iya. Sedangkan gue kerja jam 9. Ya di jam 10-11 jam 11 itu gue udah habis. Oh iya. Udah habis tuh yang gue bawa tuh. Jadi gue laporan di jam 12 atau jam 1 nanti biar dikira gue agak lama.
Oh. Karena Ya ya iyalah, betul sih. nyolong waktu gue di situ. Heeh. Eh, karena kalau gue laporan situ pasti kalau ini disuruh ngambil lagi atau Iya, betul sih. refill lagi. Iya, refill lagi. Ya Refill iyalah. lagi. Tapi awal-awal gue sempet refill beberapa kali karena tembus kan waktu itu 100 cup sehari itu 100 sampai 150 cup. Tapi itu ada bonus gak sih? Apa? Ada di atas 50 cup itu dibonusin per cupnya 1.000 atau 2.000. Oh. Salut sih, salut. Berarti Sabtu Minggu juga ngelain waktu gitu kan. Iya. Emang banyak yang dikorbanin gak sih kayak gitu tuh? Banyak sih. Tapi momen apa yang misalkan yang buat lu tuh bener-bener gua harus kayak gini. Gua harus bener-bener kayak barang apa-apa harus gua beli sendiri. Momen yang bikin lu harus ke situ tuh apa sih? Apakah kemauan sendiri emang kayak gitu atau emang paksaan orang luar atau eksternal, internal? Mungkin dari gue sendiri ya. Iya. Dari kayak ngerasa lihat sosial media tuh. Kayak wah ini barang bagus nih. Kayaknya cocok nih di gua. Nempatin peluang juga ya. Dapatin peluang juga. Kayaknya gue cocok nih pakai ini gini. Gue beli ah. Gue bilang ke orang tua, mau beli ini dong. Terus kata orang tua, lu kalau mau beli gitu, lu tabung duit lu dari jajan yang gue kasih ke lu, gini. Wah, sedangkan gue kan Genji nih, apa-apa serba instan. Iya. Betul. Gaji itu serba instan ya. Serba instan, semua juga. Wah, gue harus cepet-cepet nih dapetin ini. Iya. Sikat. Ya kalau dibilang ya Genji kayak gitu sih emang apa-apa mau instan, tapi kadang ya dia gara-gara misalkan dia udah nggak dapet yang instan, jadi ke hal yang buruk itu yang benar-benar jatuhnya tuh buruknya tuh kayak gitu sih. Dan untungnya gue nggak ke hal yang buruk itu. Iya. Nggak, misalkan kan kayak sekarang tuh kebanyakan orang kayak dikasih uang jajan sama orang tuanya. Ada yang namanya sekarang judi online ya. Iya, judi online ya. Nyelot. Sekarang, slot. Iya. Sekarang tuh udah merajalela. Tapi pernah. Pernah. Ya pernah. Jujur saya juga pernah sih. Jujur itu. pernah. Gue juga pernah waktu itu. Karena emang gimana ya? Oh itu emang berhenti, tapi sudah enggak. Sekali dua kali sih, mungkin karena lihat temen nih. Oh, pasang beberapa langsung lingkungan, JP gitu. Lingkungannya waktu itu. Iya, karena apa sih? Kalau kedoktrin kali ya, kedoktrin gitu. Kadang emang karakter seorang tuh dibentuk dari lingkungannya. Di lingkungan, kayak wah lu Pi, daripada uang lu kemana-mana, coba dah ke sini. Mungkin kali 2, kali 3 duit tuh yang tadinya 1 juta bisa 3 juta. Kalau saya gua sempat kedoktrin di situ. Kalau gue sih jujur sekarang udah bener-bener enggak sih. Bener-bener kayak apaan kayak gitu. Bener. Soalnya gue ada waktu itu pernah lihat apa ya di podcast seseorang mungkin ya waktu itu. Jadi dia bawa admin atau yang bikin permainan itu. Jadi dia benar-benar sistemnya. Ya betul. Benar-benar katanya diatur. Oh ini menangnya segini, terus orang-orangnya ini harus menang kapan. Benar-benar diatur. Jadi gua kalau gini mah anjir. Atau iyalah. Nah disitulah karena emang udah di situ benar-benar udah kecanduan sih waktu itu. Kecanduan. Ada duit gope. Cepet cuman buat pegangan lah. Pasang. Aduh. Kok gini banget ya. Di situ emang bener-bener jadi kayak gimana ya, hal buruk tuh berdampak ke yang lainnya. Kayak jam tidur gue jadi gak teratur. Terus makan gue gak teratur. Karena terus stres juga kan. Iya. Kita pasang uang segini nih. Jadi pikiran tuh bener-bener ke situ. Duh, uang gue nih. Nah setelah alhamdulillahnya gue udah ngerti lah sekarang. Tapi yang kenapa lah judo itu tolol anjing emang shit lu jangan pernah coba dah. Ya silakan coba kalau misalkan lu mau ini mah silakan coba aja gitu kan. Kalau misalkan penasaran gitu kan. Penasaran hidup itu. Iya. Lu juga bakal tahu kok. Iya. Nah gitu. Jadi emang lingkungan itu sih. Iya sih sama waktu juga saya juga kayak gitu. Lingkungan. Teman-teman pada wah di situ sini nih main apa sih namanya mahjong. Terus apalagi ya Get of Olympus Zeus. Iya. Sampai kan beberapa tuh teman ada yang sampai bela-belain minjem ke sana ke sini. Karena emang udah rugi banyak kan. Iya. Rugi banyak. Wah kacau dah kalau gitu. Sampai pinjol juga. Anak-anak tuh habis berapa. Nah kadang pernah tuh gue kejadian teman
teman gua tuh waktu itu udah benar-benar dapat ya. Hmm. Apa sih istilah tuh? Waktu itu gua cuma sebentar sama sebulan Jackpot. doang. Jackpot ya? Jackpot. Iya, jackpot. Nah, itu udah berapa 2 jutaan kayak gitu mau diwedein tiba-tiba diblokir. Iya, ada beberapa sih yang adminnya apa sih jahil lah kayak gitu ya, Iya, aduh. bikin orang nambah Anjir. stres. Jadi orang-orang tuh kayak lingkungan tuh kayak grup lah, kalau di perusahaan itu grup ya namanya. Iya, Kayak si pinjol sama judol itu saling apa sih? si Bikin partneran ya. segitiga gitu, iya, Iya. partner. Dibikin partner. Udah masuk lingkaran setan. Udah masuk lingkaran setan. Jadi ke sini pinjol, Iya. masuk lagi ke sini, uang Iya. ngalir lagi ke situ. Iya. Nah, ntar ini bingung nih yang orang yang mainin ini. Iya. Bingung kemana lagi dia. Udahlah itu benar-benar pembahasan yang aduh, Hmm. sulit tuh orang-orang yang kayak gitu tuh Iya. udah mah susah. Pinjol sama sih gue juga waktu itu jujur aja ya, gue gak munafik. Emang tolol aja guanya waktu itu. Ikut-ikutan kayak gitu Sampai sekarang juga teman gue kayak gitu sih, aduh susah kita tahu. Ya terserah lah, mereka mungkin punya cara sendiri buat bahagia mungkin ya. Tapi di untungnya gua tuh nggak habis sampai jutaan-jutaan sih. Mungkin Gua kayak receh-receh ya. Iya, Kayak iya. misalkan pulang kerja nih, apa nih, gua gabut ada dana segini 50.000, Iya, iya. gua tukerin, nggak naik, ya udahlah. Iya, Gua mikir lah di situ, ini duit hasil kerja keras gua nih, keringetan gini-gini. iya. Masa gua free gini-gini Iya. keluarin cuma-cuma itu, Cuma-cuma doang gak sih? cuma-cuma. Iya. Ngarap-ngarap yang gak jelas. Kalau gue sedekahin ke sana sini, ya pastilah mungkin ada balikan dari Allah kan, dari Tuhan. Oke, kita balik lagi ke topik awal. Mungkin tadi setelah 8 bulan apa ya, kayak udah gudang, terus kemudian ke 8 bulan kerja di Kopi keliling. keliling. Iya. Terus setelah itu posisinya waktu lulus. Waktu lulus, dan gue sebenarnya nggak keliling ya, Iya. di satu tempat aja. Oh iya. Iya, karena bos kan di situ. Oh, berarti bullshit namanya bukan kopi keliling ya. Iya, sempet keliling, Iya. cuma dari karyawan sebelumnya dia keliling. Oh. Cuma udah marketnya di situ ya. Oh, berarti pasarnya iya, di iya, situ, berarti orang-orang udah tahu situ berarti. udah pada tahu di situ. Jadi gua stay di situ aja. Iya, iya. Jadi orang-orang taunya ke sini. Iya. Oh, ada kopi sini nih. Iya. Iya, iya, betul sih, betul. Udah di situ mungkin kerja lagi langsung apa udah? Lanjut kerja kebetulan. Di bulan apa tuh? Di bulan Juli. 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 Oh, kemarin. Juli 2025 ya. Iya, 2025. 2025. Kebetulan tuh gua stay di situ tuh ruko kosong kan. Ruko kosong, ada ini yang mau huni di situ, mau buka usaha dia. Kebetulan usaha baru dia. Usaha baru. First experience, pengalaman pertama dia. Iya. Owner pertama ya. Owner pertama dia. Genji juga atau? Masuknya Milenial. enggak sih, om-om. Oh, om. Om-om ya. Milenial, tapi Iya. dia ikutnya Genji. Genji. Iya, Genji. Jadi gua tuh bukan karyawan. Oh. Jadi partner. sama Partner. dia, partner. Karyawan sih karyawan, cuma gue dikasih tahu, lu di sini karyawan, tapi lu jangan yes man orangnya, lu harus kasih ide-ide ke gue, harus apa aja yang ini. Oh, iya sih. Bagus ya. Angka kayaknya soalnya. Langka, sumpah. Gue ngomong sama bos gue aja, gue Iya. lu, sumpah. Soalnya gue waktu itu pernah kerja di apa ya, salah satu. Gue sempat kerja sih, cuma 2 minggu. 2 minggu. Iya, karena emang gimana ya, gitu sih. Ada something yang benar-benar gue jadi keluar. Jadi gue pernah ngasih saran gitu kan, masukan, karena emang dia brand baru. Terus gue kan sebagai sales. Iya. Sebagai sales, ya gue ini dong, kayak harus naikin penjualan. Iya. Gue skill gue bukan di situ. Gue kan SMK pemasaran marketing. Pemasaran. Iya, gue marketing. Nah di situ gue emang banyak belajarnya marketing digital. Iya, ini dia perusahaan punya brand air minum gitu kan. Ya ada dia brand baru. Orang-orang gak kenal kan sih. Brand baru. Contoh misalkan lu bikin produk baru, orang belum kenal kan. Iya, benar. Pertama ya perkenalan dulu gak sih? Iya, benar, perkenalan kayak misalkan kayak kecil-kecilan tuh ke warung. Iya. Orang-orang sekitar. Enggak langsung tawarin misalkan, oh gue punya produk nih, set. Lu mau berapa, ini berapa, ya orang nggak tahu ini produk apa, terus misalkan harganya nggak masuk ya nggak bakal diterima. Iya, benar. Kayak gitu. Kalau misalkan
contoh kita air yang udah settle gitu kan, kayak yang udah terkenal, contoh Aqua gitu Aqua. kan, pastilah dia terima Hmm. kayak gitu, udah tahu brandnya, udah ada namanya, ini brand baru. Terus gua apa ya, saran gua kan pernah belajar marketing funnel. Hmm. Jadi sebelum orang beli itu dia ada apa ya, istilahnya perjalanannya. Perjalanan dari dia kenal, orang-orang kenal produk ini nih, kemudian dia lihat, terus dia mikir, terus dia mulai familiar, barulah dia yang udah familiar itu belum tentu beli juga. Iya benar. Di situ pasti dipilah lagi, kayak gini deh simpelnya, orang lihat belum tentu beli, orang yang beli udah pasti lihat. Iya Itu benar. nggak sih, udah pokoknya dia udah kenal, terus kemudian udah lihat, di situ tuh kita kian mainnya, apakah produk ini bagus apa enggak. Iya. Kalau produknya udah bagus ya pasti produk juga pasti lancar. Kayak gitu, gua udah ngajuin kayak kita marketing online dulu gitulah, Marketing media online. sosial, terus kemudian dinaikin dulu namanya, barulah orang-orang udah kenal, baru kita tawarin, kita dengan harga segini produknya ini. Itu sekarang gua gak dengar, ya udah dah terserah gitu kan, gua udah ngasih saran terbaik, udah baru gua resign gitu. Nggak gitu sih, gua tipe orangnya yang kalau misalkan gak ngargain ya udah. Mungkin kalau kayak gitu bukan apa ya namanya, bosnya tuh kayak merasa benar sendiri, dia bakal kuat sendiri. Ya mungkin ya, tahu lah something lain kayak gitu. Salah sih kalau gitu. Dia juga harusnya ngedengerin apa kata Iya. karyawan, karena karyawan kan yang terjun langsung ke itu. Ya kan dalam Islam juga disebutin kan, dalam hadis ya mungkin ya. Agak Islam gini gua nih. Gak apa-apa lah. Alumni Basicnya juga mondok. kan kita mondok. Oh iya betul. Basicnya juga kita mondok. Iya. Jangan dengarkan siapa yang berbicara, tapi kan dengarkan apa yang dibicarakan. Iya Ya benar. nggak sih, kalau misalkan isinya berbobot, oke, terus masuk ya nggak salah kan, Iya benar. kita dengerin, kita lakuin. Jangan, walaupun oke lah emang kita siapa sih, tapi kan setidaknya kita kan mau berbuat baik gitu loh. Jadi hargain lah, denger lah gitu. Oh ya gini, nah, udahlah. Oke, tadi setelah mungkin bosnya oke gitu kan, menerima saran. Terus selain itu dia itu emang produknya apa sih? Mungkin karena orang tuanya dari Madiun ya. Madiun. Kebetulan dia dari Jawa, Ya. orang tuanya. Jadi dia buka usaha di situ namanya Pecel Madiun. Pecel Madiun. Ada beberapa juga kan yang dari goreng-gorengan gitu. Kayak ayam bakar. Oh berarti emang F&B gitu ya? Iya, F&B masuk. Iya. Jadi ya gue kerja di situ banyak terima ilmunya sih dari dia. Oh iya. Kebetulan dia sebelum terjun ke usaha lapang ya, Iya. gitu maksudnya. Masuknya usaha lapang. Dia juga kebetulan digital marketing. Digital marketing. Iya. Oh. Berarti emang banyak ilmu dari Banyak dia. ilmunya. Cuma ya dibilang tadi ya kayak FOMO gitu. FOMO. Dia ketinggalan zaman. Jadi dia nggak lihat kayak sekarang ramenya apa nih. Iya. Kebetulan dia digital marketing, yang sebelumnya dia pakai yang apa sih, media yang udah dulu, nggak kayak Oh, sekarang berarti kan. marketing kuno mungkin kayak gitu ya? Marketing kuno, bener. Oh, kayak Dia nggak gitu. ngikutin zaman lah. Transisi ya? Iya. Kayak gitu sih emang, contoh yang orang yang nggak transisi gitu Iya. ketinggalan ya. Dari semua upselling, cross selling, hard selling, soft selling, gue diajarin situ gimana cara interaksi sama customer, Oh. gimana caranya customer buat balik lagi ke sini. Oh. Gue diajarin beberapa hal di situ. Juga yang di luar dari kerjaan situ gue diajarin kayak bangun brandingan kayak gitu gini. Oh. Tapi sebelumnya emang jurusan sekolah itu apa? Waktu itu SMK kan ya? SMK. Iya, jurusan apa? Administrasi perkantoran. Oh. OTKP berarti? OTKP. Oh. Mungkin kalau sekarang udah diubah berarti ya? Kalau Apa salah MPLB deh sekarang. Karena emang apa ya? Apa sih namanya tuh? Kurikulum Merdeka ya. Jadi diubah namanya. Oh, diubah. OTKP iya. Kalau waktu di sekolah saya gitu tuh emang awalnya emang OTKP, terus sekarang jadi MPLB. OTKP itu apa sih? OTKP. MPLB tuh manajemen, MPLB manajemen, kantoran, apa? Dan layanan bisnis ya. Ya, betul. OTKP. Nah, sekarang diubah kayak gitu. Kayak
dulu BDP terus diubah sekarang jadi PMN, pemasaran. Pemasaran. Emang dari pemasaran sih, terus multimedia diubah jadi DKV. Oh. Kayak gitu sih waktu. Jadi kurikulum sekarang. Kurikulum udah beda sih. Beda. Iya. Berarti setelah keluar dari itu kemudian sama itu benar-benar berdua apa ada yang lain juga? Sebelumnya ada kan. Dia sebelumnya sendiri sama istrinya. Dan gua karena stay di situ dekat tempat dia sambil jualan kopi keliling itu tuh waktu itu. Dia ngobrol sama gua ngebutuhin orang. Panggil lah temen gua ke situ. Iya. Untungnya temen gua situ agak betah dan bener-bener mau lepas nih si bosnya ini. Iya. Bos gua mau lepas dari situ. Iya. Mau bener-bener di autopilotin nih sama karyawannya. Jadi dia narik gua situ, ajak kerja sama ke situ. Berarti emang ada selain dari dia nawarin ilmu juga, terus nawarin dia kayak enak nih bukan karyawan sedang gitu. Bener. Jadi gua disuruh ngerasain, udahlah ini milik lu. Oh iya. Lu harus gimana mungkin bisa naikin omset. Iya. Dan alhamdulillah sehari itu bisa tembus 2 juta. 2 juta? Iya 2 juta. Sehari? Bahkan satu shift. Jadi gua di situ tuh emang ramai itu? Rame nggak terlalu rame sih ya karena tempatnya ya pas lah di sebelum komplek strategis. Iya. Sebelum masuk komplek tuh. Ya jadi lumayan lah di situ tuh. Karena dari beberapa juga masuk di online shop udah masuk. Oh, udah masuk gitu kayak Shopee Food gitu. Shopee Food, GrabFood, GoFood semuanya. Udah masuk situ. Sempet juga kan undang-undang apa namanya? Food blogger ya? Oh iya, food blogger dan juga. kreator kayak gitu lah. Iya, konten kreator. Iya, buat icip-icip makanan supaya rame viral. Sempet juga ke situ. Itu situ berapa bulan gitu? Kebetulan cuma 2 bulan sih. Cuma 2 bulan. Karena gua di situ sendiri udah punya saving ya. Saving? Iya, gua punya tabungan sendiri. Gua mau buka usaha sendiri di situ. Terus? Ya. Karena apa ya? Gua buka usaha sendiri, gak benar-benar sendiri, ada partner. Cewek gua kan situ. Waktu itu. Iya. Jadi sekarang setelah 2 bulan itu keluar, kemudian gak usah sendiri sekarang. Itu baru planning sih sebenarnya. Baru planning? Iya. Cuma planning gagal kalau nggak salah situ. Gua kemakan cinta kayaknya ke situ. Tai tuh kayak gitu. Gua udah beli stand segala macem kan. Oh iya. Emang mau buka apa waktu itu? Nasi comot ya kalau nggak salah. Nasi comot. Kayak gua nargetin buat orang-orang berangkat kerja tuh. Oh iya, sarapan. Sarapan kan cepet tuh. Iya. Kayak gua nasi comot tuh di nasi dalamnya ayam. Iya. Jadi udah tinggal berangkat aja gua gitu. Kayak gitu awalnya. Iya, awalnya. Terus kemudian emang karena ada something yang buat itu jadi gagal, terus kemudian kemana lagi tuh? Dan situ gua nganggur dan ikut-ikut freelance. Event gitu. Bukan dari event kayak gudang juga kan, ikut lagi gua kayak gitu. Selain di situ juga ikutlah kayak event clubbing kayak gitu. Setelah ini mungkin ada planning, apakah gua mau mulai bisnis lagi, apa emang mau ngerintis lagi dari awal kayak kerja lagi gitu terus ngumpulin modal apa gimana? Kayaknya gua lagi merintis lagi dari awal. Dari awal. Gua cari kerja kekumpul. Ya gua planning kalau udah kekumpul double digit ke atas lah. Iya. Gua mau buka usaha sendiri sih. Bangun branding. Iya. Karena gua sendiri kan udah jadi karyawan sebelumnya. Jadi tahu sistem semuanya. Iya, jadi kalau misalkan main sama bawahan juga tahu ya. Tahu. Iya. Jadi buat lu pada yang cuma modal dari orang tua, dari modal uang dari orang tua ya. Iya. Bangun usaha sendiri
sebaiknya jangan dulu lah. Iya. Cari partner yang benar-benar udah ada pengalaman Iya jadi sih. karyawan. Dan juga jangan tadi kemakan cinta sih, gue juga pernah sih Iya. gitu sih. Kayak gitu. Saya kayak gitu ya. Kan bareng ada temen gue waktu itu bertiga jadi shit man. Tapi harapan lo di umur berapa lo bakal financial freedom? Kayak contoh uang bukan lagi masalah buat diri lo. Target lo itu di masa depan. Target ya, Iya, mungkin 2030 lah. Dengan 2030. umur gue yang sekarang 18 tahun ya. Iya, Mungkin 2030. 2030. Mm. Alah kita berlomba-lomba lah Iya, sampai situ. amin lah. Amin. Pasti. Tapi nggak amin juga sih, pasti gue di 2030 Pasti. udah pasti Oh, udah yakin? freedom. Ah. Bebas. Gue usahain gitu Iya. sampai dapat. Hebat. Mungkin ini terakhir ya. Terakhir apa pesan dari lo sekarang buat diri lo di masa depan? Misalkan lo nonton lagi video ini terus lo mau sampaikan ke diri lo yang di masa depan, Apa ya? kayak pesan buat diri lo yang di masa depan deh gitu simpelnya. Pokoknya jangan apa ya? Kayak misalkan lo udah mencapai semua itu terus kemudian lo nonton lagi video ini kayak lu udah mencapai semuanya, jangan lupa orang-orang yang terdekat lo, orang-orang yang pernah support lo. Ke situ sih pasti ya. Iya. Kayak misalkan lingkup-lingkup gua, kayak yang support gua, Iya. mungkin gua gak bakal lupa sama itu tuh orang. Mungkin kayak dari sini, mulai dari podcast ini, podcast perdana gua, Iya. ilmu Iya. hidup gua, Saling support aja kita ya, oke. saling support. Gua pasti ini nih video perdana gua, dan mungkin setelah gua mencapai freedom gua, insya Allah ya. Iya. Tapi gua usahain itu pasti. Oke, kita mungkin kita bakal undang lagi Serapi ini. Oke, terima kasih sudah mendengarkan atau Mas Napi sudah menceritakan kesannya, terus harapan-harapan di masa depan semoga tercapai, terwujud gitu. Dan bagi orang-orang kalian yang masih belum tahu apa-apa atau masih merintis atau apa ya istilahnya, si awam, cobalah dulu. Jangan takut mencoba. Karena mencoba itu walaupun gagal ya, gagal lu pasti dapat pemahaman baru, dapat pengalaman baru gitu gak sih? Betul. Iya. Oke, sekian terima kasih di episode kali ini. Mungkin kita nanti bener sekali di belakang aja gak sih ya? Iya. Udah. Benar-benar. Oke, karena emang durasinya udah teman-teman. Oke, thank you, terima kasih telah di podcast era kali ini bersama Genjit. Mungkin podcast era Z ya. Iya. Iya. Benar-benar. Oke, terima kasih and see you next time. Check it out.